Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Allah akan memberikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang Allah tidak cintai. Tapi Allah hanya akan memberikan pemahaman agama pada orang-orang yang Dia cintai. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, sahabat, semoga negara Palestina lebih banyak lagi diakui oleh negara-negara lainnya di dunia. Kalau nggak salah, nanti sebentar lagi di bulan September, PBB nanti akan banyak negara yang mengakui kedaulatan Palestina. Bismillah. Dan juga kepada teman-teman dari alumni SMA Bulungan, SMA 70 yang telah memberi bantuan ambulans yang sudah warawiri dari lebih dari setahun yang lalu ya, kalau nggak salah ya. Barakallah, semoga mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, mari kita undang Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah, amin. Amin, Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, pertanyaan hari ini adalah bagaimana cara Allah kalau sedang memuliakan manusia itu, supaya manusia tidak mencari validasi dari manusia lainnya gitu, Ustadz. Ya, ini kita rujuk kepada kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah dalam kitab tersebut mengatakan ada 3 cara Allah akan memuliakan kita manusia. Sehingga dalam ilmu tasawuf ini ilmunya kita nggak perlu minta kehormatan diberikan pada orang, nggak perlu. Kita nggak perlu mau jadi orang top, tapi Allah lah yang akan mengangkat derajat kita sehingga kita akan dihormati oleh orang. Allah lah yang akan membuat kita jadi orang top. Kita nggak perlu mau jadi orang top, nggak perlu. Lakukan 3 hal, kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Yang pertama, selalu berzikir kepada Allah. Nah, ini dalam ilmu tasawuf, zikir ini bukan sekedar zikir lisan. Karena kalau cuma zikir lisan aja, itu amalan lisan namanya, bukan amalan hati. Selalu berzikir kepada Allah, artinya kita faham. Ketika kita sebut Allahu Akbar, kita faham betul yang kita sebutkan Allahu Akbar itu. Ketika kita mengatakan Astagfirullah, kita betul-betul faham apa yang kita ucapkan itu. Kita minta ampun sama Allah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, kita betul-betul faham segala puji bagimu ya Allah gitu. Ketika kita mau melakukan suatu kebaikan, kita minta Bismillah, kita pun yakin seyakin-yakinnya faham atas Bismillah yang kita ucapkan ini. Nah, ini yang pertama, kita kata Ibnu Athaillah, kalau kita mau dimuliakan, diangkat derajatnya, dibuat jadi orang ngetop, dibuat jadi orang yang terkenal di dunia maupun di langit. Ini yang pertama, perbanyak zikir kepada Allah, bukan sekedar zikir lisan, tapi memang betul-betul keluar dari dalam hati kita zikir tersebut. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, karena zikir-zikir kita itu selalu mengingat Allah melalui zikir-zikir kita, itu yang kita pahami itu, maka Allah akan pantulkan kembali semua zikir-zikir yang kita sebut. Ketika kita mengatakan Alhamdulillah, Allah balikin lagi itu. Sehingga segala puji bagi Allah itu, Allah balikan lagi kepada kita. Sehingga nanti kita akan dipuji oleh orang. Ketika kita Astagfirullah, maka Allah akan kembalikan lagi kepada kita. Sehingga orang-orang itu akan mudah memaafkan kita. Ketika kita sebut Allahu Akbar, maka Allah balikin lagi ke kita. Sehingga orang-orang akan melihat kita sebagai maqam mahmuda, orang yang besar, orang yang terpandang. Dipantulkan kembali oleh Allah kepada kita semua zikir-zikir yang kita sebutkan itu. Ini adanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, hadis qudsi ya. Allah berfirman, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai hambaku itu karena dia selalu berzikir padaku, mengingat-ingat tentang diriku, kata Allah. Maka Jibril akan memberitahu semua penghuni langit bahwa Allah mencintainya. Maka semua penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril pun akan menyampaikan
ke penghuni dunia, penghuni bumi, maka dia pun akan diterima oleh para penghuni bumi ini. Jadi ketika dipantulkan oleh Allah zikir-zikir itu kembali kepada kita, maka itulah kita diangkat oleh Allah derajatnya. Kita nggak perlu jadi orang top, Allah lah yang mengangkat kita menjadi orang top. Yang ketiga, kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam tersebut, ketika zikir-zikir itu disampaikan kepada Allah, maka Allah pantulkan, bukan saja dirasakan kepada para penghuni bumi, tapi juga oleh para penghuni langit, sehingga para penghuni langit pun ikut mencintai orang tersebut. Ini Ibnu Athaillah mengatakan, sehingga di dalam ilmu tasawuf kita tidak perlu mencari validasi manusia, kita tidak perlu ingin dipuji-puji oleh manusia. Kalau kita lakukan itu, maka kita jatuh kepada riya. Riya ini apa? Yaitu suatu perbuatan baik yang kita harapkan validasinya, pujian-pujiannya dari manusia, dan kita tidak akan terkenal di dunia, di akhirat selamanya. Kita memang dapat dunia. Hadis yang pertama disebutkan oleh Imam Ahmad tadi. Allah akan memberikan dunia ini kepada orang-orang yang dia cintai dan kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Jadi untuk urusan dunia, Allah kasih baik orang yang dicintainya maupun orang yang tidak dicintainya. Tapi untuk urusan pemahaman agama, Allah hanya akan memberikannya kepada orang-orang yang dicintainya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang faham agama, beruntunglah dia termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Orang-orang yang jenis inilah, yang zikir-zikirnya itu bukan sekedar zikir lisan, tapi zikir-zikir yang penuh dengan pemahaman pada hakikat makna zikir itu sendiri. Inilah yang akan diangkat oleh Allah, dicintai oleh penduduk bumi, dicintai oleh penduduk langit. Gitu, Fit. Masya Allah. Tapi Ustadz, di dalam hal berzikir dan mengingat Allah SWT itu kan butuh waktu. Dari mana kita memulainya, Ustadz? Kita harus memulainya dengan pertama paling mudahnya merasakan kebersamaan, merasakan dibersamai oleh Allah. Amin. Sehingga dalam ilmu tasawuf itu salah satu latihannya adalah ketika kita menghirup napas, nggak cuma menghirup seperti kita nggak sadar apa yang terjadi, tapi setiap hirupan napas itu kita syukuri bahwa Allah telah memberikan kemampuan bagi kita untuk menghirup napas tersebut. Ini Allah yang atur sehingga kita gampang. Kalau saya kan sakit asma, itu susah banget main kalau lagi sakit asma, bener nggak? Sampai kadang-kadang kepala jadi berasa kayak nggak nyampe darahnya ke kepala itu karena oksigen nggak bisa ngalir. Sehingga kalau orang-orang yang bisa bernapas dengan baik, setiap hirupan napas itu kita syukuri, setiap hembusan napas itu kita syukuri. Nah, ini juga orang-orang yang kalau suka nyelam itu, bener nggak? Hirup nggak bisa, kalau nggak bisa dikeluarin repot, bener nggak? Jadi setiap hirupan napas itu kita syukuri, kita rasai kebersamaan Allah dalam hidup kita ini. Nah, ini langkah pertama bagi kita sehingga kita mampu berzikir yang kita fahami apa-apa yang kita sebutkan di lisan tersebut. Gitu, Fit. Ustadz, kira-kira zikir apa yang bisa mudah kita hafal dan kita lafalkan setiap hari, Ustadz? Zikir-zikir itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya yang selalu kita sebut-sebut misalnya ya, setelah sholat, ini ada hadisnya, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, 33 kali, 33 kali, benar gak? Tapi bisa juga banyak sekali. Yang intinya adalah apapun yang kita lihat, subhanallah, masya Allah. Selalu di dalam setiap apa yang kita alami, kita melihat wajahnya Allah di dalam peristiwa tersebut. Ada baik itu musibah maupun itu nikmat, kita selalu melihat adanya keberadaan campur tangan Allah atau adanya keberadaan pengaturan Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi. Dengan demikian, maka kita hidup ini jadi tenang. Karena kita merasa selalu dibersamai oleh Allah. Bahwa hidup itu susah-susah dikit, ya begini. Namanya juga hidup. Yang paling penting bagi kita ini, bagaimana kita merasa selalu dibersamai oleh Allah, sehingga kita akan lebih ringan dalam menjalani semua cobaan hidup ini. Gitu, Fit. Masya Allah, baik Ustadz. Nah, mengenai
mengingat-ingat Allah selalu, ini kalau orang menunda-nunda waktu sholatnya itu Ustaz, kira-kira bukankah dia berarti tidak memuliakan Allah, tidak mengedepankan Allah dalam hidupnya Ustaz? Ya, ada orang-orang yang karena situasi tertentu dia jadi sulit untuk sholat. Tapi itu tidak berarti kewajiban sholatnya gugur. Oke? Kalau kita pergi ke mall, nah, oke? Kita mampir ke mall supaya nggak telat sholat maghrib, ya kan? Kita mampir ke mall mau sholat maghrib, tapi orang juga banyak di situ. Sehingga yang mau wudhu banyak, yang mau sholat banyak, musola terbatas. Akhirnya, karena kita tunggu, habis waktu maghrib. Padahal kita udah nunggu nih, karena gantian terus kan. Mau sholat maghrib, tapi ini tidak berarti kewajiban sholat maghribnya gugur. Tetap sholat maghribnya wajib. Dan kita mampu melaksanakannya, tapi keadaan tidak memungkinkan kita. Sama kayak haji. Haji kita mampu untuk naik haji. Nah, ini nggak gugur kewajiban haji kita, benar nggak? Tetap wajib, walaupun keadaannya tidak memungkinkan. Sama kayak tadi antri sholat maghrib, benar nggak? Yang menggugurkan kewajiban kalau kita nggak mampu, karena haji itu hanya buat orang yang mampu. Jadi udah deh, kita lakuin aja semampu kita. Apa yang kita bisa, kita lakuin. Nah, insya Allah, Allah akan mudahkan kita melaksanakan segala amalan-amalan baik tersebut. Gitu, Wid. Baik Ustadz, semoga episode kali ini bermanfaat bagi para sahabat dan kami sendiri. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Yarsi yang ke-6, kita akan banyak bagi-bagi voucher. Insya Allah akan ada 10 orang pemenang. Jawab di kolom bawah ini ya. Ramein komentar-komentarnya. 5 voucher kalsium skor A Rp660.000. 5 voucher screening payudara A1,2 juta rupiah. Dan pertanyaannya adalah, di manakah alamat Rumah Sakit Yarsi di Jakarta? Oke? Di manakah alamat Rumah Sakit Yarsi di Jakarta?